Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak bersama mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kelas 12 TKR. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat. Untuk materi, kita akan membahas tentang sistem AC. Sistem AC bagian dari kelistrikan bodi. Komponen-komponen kelistrikan bodi terdiri atas part-part kelistrikan yang dipasang pada bodi kendaraan. Itu meliputi wire harness, yang B switch and relay, yang C sistem penerangan, yang D meter kombinasi dan pengukur, yang E pembersih dan pembasuh kaca. Yang F yang kita akan pelajari air conditioner ya, atau disebut dengan AC. Bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya AC mengatur temperatur mendinginkan atau memanaskan interior kendaraan. Selain itu berfungsi sebagai alat pengering udara. AC juga membantu membersihkan gangguan seperti embun yang membeku, es, dan kondensasi dari permukaan interior dan eksterior kaca jendela. Di sini ada jenis-jenis air conditioning atau AC, yaitu yang A, pemanas. Menggunakan inti pemanas sebagai pengganti panas yang memanaskan udara, cairan pendingin yang dipanaskan oleh mesin masuk ke dalam inti pemanas yang memanaskan udara yang mengalir dari kipas blower. Selanjutnya yang B, pendinginan. Menggunakan evaporator sebagai pengganti panas yang mendinginkan udara. Saat switch air conditioning diputar ke posisi on, kompresor membuat dan memompa gas refrigeran masuk ke dalam evaporator. Saat refrigeran mengalir melalui evaporator menyerap panas dari udara di sekitarnya sehingga mendinginkan udara. Yang C, alat pengering udara. Saat switch air conditioning diputar ke posisi on, evaporator membersihkan uap air di udara dengan mengubah menjadi air. Dengan demikian, udara menjadi lebih kering. Sebagai akibat dari fungsi pengeringan udara, air yang berasal dari uap air selanjutnya dibuang ke luar kendaraan. Kita lanjut ke komponen. Sini ada komponen-komponen AC mobil, yaitu ada kondensor, ada AC belt, ada kompresor, ada AC line, ada evaporator,
ada heating control module, ada heater core, ada heater hose, ada hot water valve, ada akumulator, ada water pump. Baik, selanjutnya AC control module, ya. AC control module adalah perangkat komputer yang mengontrol dan mengotomatisasi operasi sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara. Selanjutnya, kompresor. Ini bentuk gambar kompresor. Kompresor berfungsi untuk memompa refrigeran yang berbentuk gas agar tekanan meningkat, sehingga temperaturnya meningkat. Selanjutnya, akumulator. Ini contoh gambar akumulator, ya. Akumulator, AC akumulator adalah tempat refrigeran setelah meninggalkan evaporator. Fungsi utama alat ini adalah mengkonversi refrigeran cair yang tersisa dalam bentuk gas sebelum memasuki kompresor. Nah, di sini ada kondensor. Nah, kondensor berfungsi untuk menyerap panas pada refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah refrigeran yang berbentuk gas menjadi cair. Selanjutnya di sini adalah ada dryer atau receiver. Ya, di sini contoh gambar dryer atau receiver. Dryer atau receiver berfungsi untuk menampung refrigeran cair sementara dan selanjutnya mengalirkan ke evaporator menjadi melalui expansion valve sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Selain itu, dryer atau receiver juga berfungsi sebagai filter untuk menyaring uap air dan kotoran yang dapat merugikan siklus refrigeran. Nah, di sini untuk selanjutnya expansion valve, ya. Ini contoh gambar expansion valve. Expansion valve adalah alat yang berfungsi mengabutkan refrigeran ke dalam evaporator agar refrigeran cair dapat segera berubah menjadi gas. Kita lanjut. Di sini ada gambar evaporator. Evaporator merupakan kebalikan dari kondensor. Evaporator berfungsi untuk menyerap panas dari udara melalui sirip-sirip pendingin evaporator, sehingga udara tersebut menjadi dingin. Evaporator juga berfungsi sebagai penampung dingin dari freon yang sudah berubah wujud menjadi cair setelah melewati pipa kaliper. Kita lanjut. Ya, di sini ada pipa AC atau air conditioning hose. Ya, ini contoh gambarnya untuk pipa AC. Pipa AC adalah
penghubung dan penghantar tekanan freon, keseluruhan bagian komponen AC mobil. Selang dibuat dari bahan karet sintetis yang dirancang tahan terhadap tekanan atau suhu tinggi dan tahan terhadap kandungan kimia. Dari refrigeran dan pipa AC terbuat dari bahan aluminium, tembaga, atau terbuat dari besi. Selanjutnya di sini ada kabin air filter. Kabin air filter atau filter udara kabin dapat mencegah debu, kotoran, dan sampah lainnya masuk ke ruang penumpang melalui kontrol iklim. Ya. Nah, di sini contoh gambar daripada kabin air filter. Seperti ini contohnya. Selanjutnya di sini ada blower. Blower merupakan komponen yang diputar oleh motor blower untuk mengalirkan udara segar ke ruang dalam kendaraan. Ya, ini contoh gambar dari blower. Selanjutnya ya, di sini ada refrigeran. Air conditioning mendinginkan interior dengan menyerap panas dari interior dan menghilangkannya ke eksterior. Refrigeran adalah media yang memindahkan panas interior ke eksterior. Saat ini, tipe refrigeran yang banyak digunakan adalah HCF 134A atau R13 atau R134A. Kita lanjut ke cara kerjanya. Tolong perhatikan dari cara kerja sistem AC. Langkah kerja sistem AC. 1. Tolong perhatikan animasinya. Langkah kerja sistem AC. Yang ke-1, refrigeran atau sering disebut dengan freon melewati kompresor oleh gerakan mesin melalui belt. Memiliki tekanan dan menjadi lebih panas dari udara sekitarnya. Selanjutnya, langkah kedua, refrigeran mengalir melalui kondensor terletak di depan radiator. Panas tersebut ditarik oleh udara dari kipas pendingin dan refrigeran berubah dari uap menjadi cair. Yang ketiga, refrigeran melewati katup ekspansi yang menurunkan tekanannya, mengubahnya kembali menjadi uap yang lebih dingin dari udara di sekitarnya. Langkah keempat, refrigeran berada pada titik terdingin. Udara didinginkan melalui tiupan evaporator dan kemudian memasuki kabin untuk mendinginkan penumpang. Yang kelima,
Yang kelima, kelembaban udara berkumpul pada evaporator dingin dan menetes ke bawah dan keluar dari mobil. Proses ini menghilangkan kelembaban udara yang ditiupkan ke dalam kabin. Selanjutnya yang keenam, refrigeran melewati akumulator atau pengering yang menghilangkan kelembaban dan mengalirkan refrigeran yang menguap ke kompresor untuk mengulangi siklus kerja. Selanjutnya yang ketujuh, katup ekspansi terbuka secara bervariasi menyesuaikan suhu pendingin untuk mencegah pembekuan evaporator. Jika sensor termostat tidak mendeteksi 32 derajat Fahrenheit, switch-nya mematikan kompresor dan kipas pendingin. Baik anak-anak, cukup sekian materi untuk sistem AC. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.